Alkisah, di sebuah kerajaan ada seorang raja yang memiliki kegemaran berburu. Pada suatu hari, ditemani penasehat dan pengawalnya, raja pergi berburu ke hutan. Karena kurang hati-hati, terjadilah kecelakaan. Jari kelingking raja terpotong oleh pisau yang sangat tajam. Raja sangat sedih dan meminta pendapat dari seorang penasehatnya. Sang penasehat mencoba menghibur dengan kata-kata manis, tapi raja tetap saja sedih. Karena tidak tahu apa yang mesti diucapkan untuk menghibur raja. Akhirnya penasehat itu berkata, "Baginda, apapun yang terjadi patut untuk disyukuri." Mendengar ucapan penasehatnya itu, sang raja langsung marah besar. Kurang ajar. Kena musibah bukannya dihibur, tapi malah disuruh bersyukur. Lalu raja memerintahkan pengawalnya untuk menghukum penasehat tadi dengan hukuman 3 tahun penjara. Hari terus berganti. Hilangnya jari kelingking ternyata tidak membuat raja berhenti berburu. Suatu hari, raja bersama penasehatnya yang baru dan rombongan berburu ke hutan yang jauh dari istana. Tidak terduga, saat berada di tengah hutan, raja dan penasehatnya tersesat dan terpisah dari rombongan. Tiba-tiba, mereka dihadang oleh orang-orang suku primitif. Keduanya lalu ditangkap dan dijadikan korban persembahan kepada para dewa. Sebelum dijadikan persembahan kepada para dewa, raja dan penasehatnya dimandikan terlebih dahulu. Saat giliran raja yang dimandikan, ketahuan kalau salah satu jari kelingkingnya terpotong, yang diartikan sebagai tubuh yang cacat, sehingga dianggap tidak layak untuk dijadikan persembahan kepada para dewa. Akhirnya, raja ditendang dan dibebaskan begitu saja oleh orang-orang primitif itu. Dan penasehat baru itu yang dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Dengan susah payah, akhirnya raja berhasil keluar dari hutan dan kembali ke istana. Setibanya di istana, raja langsung memerintahkan supaya penasehat yang dulu dijatuhi hukuman segera untuk dibebaskan. "Penasehatku, aku berterima kasih kepadamu. Nasihatmu ternyata benar. Apapun yang terjadi kita patut untuk syukuri. Karena jari kelingkingku yang terpotong waktu itu, hari ini aku masih pulang dengan selamat." Kemudian, raja menceritakan kisah perburuannya waktu itu secara lengkap. Setelah mendengar cerita sang raja, buru-buru si penasehat berlutut sambil berkata, "Terima kasih, Baginda. Saya juga bersyukur Baginda telah memenjarakan saya waktu itu. Karena jika tidak, mungkin sekarang ini sayalah yang menjadi korban untuk dipersembahkan kepada dewa oleh orang-orang primitif." Cerita di atas mengajarkan suatu nilai yang sangat mendasar, yaitu apapun yang terjadi di dalam hidup kita,
haruslah selalu bersyukur. Saat kita dalam kondisi maju dan sukses, kita patut bersyukur. Saat musibah datang pun, kita juga tetap harus bersyukur. Dalam proses kehidupan ini, memang tidak selalu bisa berjalan mulus seperti yang kita harapkan. Kadang kita dihadapkan pada kenyataan hidup berupa khilafan, kegagalan, penipuan, fitnahan, penyakit, musibah, kebakaran, bencana alam, dan lain sebagainya. Mengapa kita harus bersyukur? Karena semua yang terjadi pada diri kita sudah merupakan yang terbaik untuk kita. Kata kuncinya adalah yang terbaik. Hilang jari adalah yang terbaik daripada hilang nyawa. Di penjara adalah yang terbaik daripada hilang nyawa. Sang Buddha mengatakan, semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, dan terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Ini adalah landasan bagi kita untuk bersyukur bahwa apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya adalah dari karma kita sendiri. Karena sudah karma sendiri, maka adalah karma yang terbaik bagi kita. Karma kita sendiri jugalah yang melindungi diri kita. Karma buruk mengakibatkan kehilangan jari, tetapi karma baik melindungi lolos dari kematian. Karma buruk di penjara, tetapi karma baik lolos dari kematian. Ketika kejadian buruk terjadi pada diri kita, janganlah disesali, karena pada saat itu juga karma baik kita akan melindungi. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, apapun yang terjadi dalam hidup kita, belajarlah untuk tetap bersyukur dan belajarlah menerima kenyataan. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi tenang dan bahagia. Maka ada kata bijak yang mengatakan, kebahagiaan dan kekayaan sejati ada di rasa bersyukur. Terima kasih. Semoga bermanfaat.